Oke, semuanya selamat datang kembali. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelanggan setia yang telah datang di channel saya. Sekarang kita akan lanjut untuk materi ini ya, MTCRE. Nah, kemarin di video sebelumnya itu kita sudah membahas apa itu connected root. Nah, untuk sekarang kita akan bahas lebih bawah dikit, yaitu apa bedanya DAS dan AS pada IP root. Nah, kita satu-satu aja. Ini ada labnya saya sudah buatkan topologi seperti ini. Di sini ada 3 router. Yang pertama gateway yang terhubung ke VC1 sama RO2 ke printer, RO3 ke CCTV. Nah, untuk kasus ini, lab ini, kita itu akan membuat sebuah root. Nah, dimana kita akan ulik tentang dinamik aktif statik dan aktif statik doang. Nah, ini kita akan lihat nanti bedanya. Nah, untuk sementara saya siapkan dulu untuk gateway-nya. Ini kita setting dulu untuk bisa terkoneksi ke internet ya. Nah, ini header 1 udah ada koneksi ke internetnya. Kita cek dulu. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat apa itu ADS atau DAS ya. Ini materi dari Micro T-Cross 6. Nah, sedangkan kita memakai Micro T-Cross, oh iya, sama aja ya. ADS itu aktif dinamik statik. Nah, gimana kita melihat untuk AS-nya? Nah, ini AS-nya itu akan muncul ketika tabel root baru itu ditambahkan secara statik atau secara manual kita tambahkan. Kita coba untuk penambahannya ya. Sebentar, coba saya lihat di Winbox dulu. (170). Nah, kita sudah buka router untuk gateway-nya ya. Sebelumnya kita akan ubah dulu biar nanti tidak pusing identitasnya menjadi gateway. Tadi kita lihat di tabel root itu ada DAS sama DAC. Nah, ini yang kemarin kita bahas, dinamik aktif connected ya. Nah, terus untuk aktif statiknya mana? Nah, itu harus kita tambahkan secara manual. Bebas, yang penting kita menambah secara manual. Nah, contohnya di sini. Ini kan dinamik ini kan datang dari DHCP client nih. Nah, saya coba DHCP clientnya dihapus dulu ya. Nah, udah dihapus. Sekarang kita coba untuk membuat IP statik ke internet dengan gateway-nya 201 sesuai tadi. Nah, berikut muncul aktif statik. Nah, itu bedanya DAS sama dinamik aktif statik sama aktif statik doang. Udah seperti itu doang. Bedanya cuma 2. Yang pertama itu dinamik itu muncul secara sendirinya karena itu merupakan yang sudah seharusnya ada ya, misalnya dari dinamik dari DHCP atau dinamik dari penambahan IP ya. Misalnya gini, nanti kita akan membuat IP untuk jaringan lokal. Di sini saya set 111
10.0/24 ya. Dan di sini juga dua puluh titik nol. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kita di header 2 ini kita isi titik 2, di header 1-nya kita isi header 1. Di header 2 kita isi titik header titik 2, dan di header 1 di sini kita isi titik 1 juga ya. Nah, untuk penambahan IP statik ini sesuai materi MTCRE part 2 ini ya. Nah, di sini gimana caranya dari PC ini harus bisa connect ke CCTV ini. Nah, untuk itu kita coba isi dulu IP address PC. Printer dan juga CCTV. Nah, ini misalnya ya. Nah, andai kata si PC ini pengen terkoneksi ke CCTV tanpa CCTV-nya itu diturunkan dulu, dibawa ke PC, terus dicolok, kan nggak mungkin. Ini sudah terpasang ya. Berarti kita tinggal remote aja nih dari sini, dari PC ke CCTV seperti itu. Gimana caranya? Caranya itu ada yang namanya static route. Nah, dari sini, dari router gateway ini kita membuat rute menuju ke IP 192 network. Mohon maaf, 2244 berarti ya. 44. Nah, itu harus melewati RO2 dan RO3. Seperti itu. Gimana caranya? Yang pertama kita coba masuk ke gateway dulu. Oke. Kita masuk ke gateway, IP-nya tadi itu yang ini ya. Nah, oke, ini sebagai gateway nih. Kita coba tambahkan dulu IP address untuk ke PC supaya PC-nya bisa ping ke CCTV 22.1.124 di interface header 5. Nah, supaya lebih enak kita buat DHCP server ke PC. Nah, kita coba cek dulu PC-nya udah dapat DHCP apa belum. Pastikan PC-nya udah dapat IP. Kita remote dulu PC satunya sebentar. Nah, PC1 sudah dapat IP address. IP addressnya itu 22.254.
Nah, kita coba cek di Mikrotik. Nah, dan ini dapat PC1 aktif di ACP1. Oke. Kalau sudah, jangan lupa untuk ditambahkan NAT biar nantinya Mikrotik bisa meneruskan paket ketujuan. Oke, kalau udah, terus kita tambah di header 2 nya, belum ditambah. Siap. Untuk header 2 nya kita tambah langsung aja IP 10 111.10.2/24. Header 2 arah ke RO2. Nah, secara tidak langsung teman-teman, ini merupakan IP address di mana akan muncul connected root seperti pada video sebelumnya. Nah, di sini ada connected root. Oke. Kalau belum paham bisa tonton di video sebelumnya ya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat IP juga di router-router lain. Saya percepat dulu ya. Seperti sebelumnya, sama seperti gateway, tambah NAT juga dan juga IP address. Kita set namanya dulu, kemudian tambah IP address, pada interface header 1, kemudian IP address tambah lagi menuju printer ya. Header 5, dan kita tambah lagi IP address ke arah CCTV 10.111.20.2. Nah, dan jangan lupa untuk NAT-nya, masuk ke RAID. Begitupun kita set di router 3 nya. Kita tambah IP address dulu ya sekalian. Nah, untuk proses routing ini harus perhatikan IP address-nya, karena kalau salah IP address nantinya juga bakal salah ke proses routingnya. Kita tambahkan dulu untuk ke RO2 nya, terus IP address untuk ke CCTV nya. Jangan lupa untuk firewallnya. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Dari PC ini
kita coba ping ke CCTV, namun di router 3 nya belum ada DHCP. Kita coba tambahkan dulu DHCP untuk ke CCTV. Interface-nya kita isi header 5. Tadi settingannya sama seperti di gateway ya. Sepertinya kurang kelihatan ya. Sebentar. Sebenarnya cukup header 5, tinggal next. Oke. DNS-nya kita isi aja, DNS Google. Udah. Nah, kalau sudah, pastikan PC-nya, CCTV-nya itu mendapatkan alamat IP seperti tadi ya, IP DHCP. Nah, IP address ini pastikan bisa di-ping dari RO3. Dari RO3 ini langsung saja di-ping. Nah, di sini kita udah buka RO3, tinggal ping aja, ping ke RO3. Addressnya tadi 192.44.254. Nah, sudah berhasil, berarti kita tinggal main static routing dari gateway ke RO3. Nah, caranya tinggal buka gateway-nya. Coba buka dulu gateway-nya. Oke, kita udah dibuka ke menu IP route. Nah, di sini kita tambah. Tujuannya adalah ke IP CCTV. Nah, IP CCTV kan DHCP. Kalau satu sih iya, boleh 254. Tapi apabila CCTV-nya udah banyak, masa satu-satu tambah? Ya udah, kita tinggal tambahin aja network address-nya. Jadi semua itu dari titik 1 sampai titik 254 bisa dituju dari gateway ini, dari router gateway. Nah, kemudian gateway-nya apa? Ini gateway-nya itu sebagai gerbangnya. Dia itu pengen ke CCTV, tapi lewatnya jalur mana nih? Kalau cuma tujuannya doang tapi arahnya gak ada, ya percuma dong. Kita bingung juga kan. Nah, ini yang paling penting adalah dua ini, destination address beserta gateway. Nah, gateway-nya itu diambil dari mana? Dari pintu depannya, bukan pintu sendiri. Kalau pintu sendiri kan jadi bingung juga. Nah, pintu depannya mana itu? Yaitu header 1 di RO2. Nah, ini adalah sebagai gateway dari router gateway ini. Dari router pertama ya, sebagai gateway-nya. Nah, untuk isinya itu tinggal gateway-nya isi 10.111.10.1. Bawahnya apa ini? Ini adalah opsi nanti kalau static route diperlukan untuk chat gateway, tipenya apa, distance berapa, scope, target scope, routing map. Ini lebih advance lagi ke static route advance ya. Nah, sekarang kita dasarnya dulu. Nah, klik OK. Setelah OK, nah kita akan mengetahui bahwa ini aktif secara statik. Nah, diketahui di header 2, jalur header 2. Oke, jalur header 2 dari sini berarti adanya di jalan header 2. Nah, berarti gateway-nya di header 1. Kemudian kita di RO2 juga harus ditambah lagi, karena kan dari PC ini
mau pergi ke CCTV itu perginya ke gateway. Nah gateway ada tabel route yang tadi kita buat kemana nih? Nah ke RO2. Nah RO2 itu belum mengetahui arah ke IP CCTV. Apakah harus balik lagi atau ke bawah atau ke kanan? Nah kita tentukan arahnya untuk ke network 44 ini, ke network CCTV. Kita tentukan arahnya ke RO3. Nah maka dari itu kita coba buka IP-nya tadi 10.111.10.1. Apakah bisa dibuka? Nah sekarang kita udah bisa dibuka di RO2. Nah di RO2 ini belum ada tuh tabel route yang mengarahkan jalur kemana lewat mana. Mohon maaf sebentar, ada telepon. Oke, berarti kita tinggal tambahkan jalur ya, memberitahukan router 2 itu akan ke 44 jalur mana, yaitu jalur RO3. Kita tinggal tambah destination address-nya network 44, gateway-nya itu router 3 yaitu 20.1. Sesuai ya, 20.1 header 2 menuju ke router 3. Kalau sudah, kita coba dari router 2 dulu nih ke IP 254 IP CCTV. Kita tinggal ping. Namun di router 3 itu harus ditambah NAT juga. Tadi udah ya, udah ditambah NAT. Nah, maka harusnya bisa di ping. Ini dari router 2. Kita langsung coba aja dari PC 1 ini. Dari PC 1 RO3. Kita coba buka PC 1. Ping, dan hasilnya reply. Oke, seperti itu IP static route yang ada di MikroTik. Mudah bukan? Nah, bagaimana jika pingin ke printer nih? Kita coba cek printer di router 2 sudah menempatkan IP belum ya? Di router 2-nya belum dapat IP. Kita coba buka dulu printer IP DHCP. Router 2-nya belum di set DHCP server ya. Kita coba DHCP server dulu. Kita setup di header 5 mengarah ke printer. Oke, kalau sudah kita mintakan IP. Dia dapat IP-nya harusnya 33 ya. Nah, oke, udah benar. Kita coba cek dari PC 1. PC 1 harusnya belum bisa, karena dari router gateway yang sebelah kiri ini belum memetakan jalur ke network 33 ini. Seperti itu. Balasannya timeout. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi. Aktifkan root ke network 33 ini dari router gateway ini. Kalau teman-teman mau troubleshoot, teman-teman harus cek dari RO2 ini. Jadi alurnya dari paling bawah ke atas.
dari printer harus cek dari router 2. Nah, router 2 bisa gak di ping ke printer itu. Nah, kalau bisa berarti dari router ke printer itu aman ya. Dari sini ke sini aman, bisa di ping. Nah, sekarang dari gateway ke printer, dari router gateway ke printer, kita buka dulu router gateway-nya, kita ping ke router gateway. Nah, timeout. Kenapa timeout? Karena belum ada destinasi network 33 ini, belum teridentifikasikan di tabel root yang kita miliki ya. Kalau belum ada itu, kalau kita trace root, jalurnya itu malah ke arah internet, karena dari sekian IP address yang ada di IP root ini tidak ada network 33 tadi. Maka apabila tidak ada, maka router akan membaca network keseluruhan, yaitu di 0000/0 ini. Nah, kita coba cek, ini kok gak bisa di ping, kemana sih jalurnya? Kita coba cek, maka jalurnya itu ke titik 200.1. Nah, sedangkan 200.1 itu adalah gateway ke internet kan. Nah, maka kita akan membelokkan arah ke network 33 ini ke IP printer, dibelokkan ke router 2. Caranya sama seperti tadi, isikan destination address-nya ke network 33 ini ke RO2 10.111.10.1. Maka apabila udah dibelokkan ke RO2 itu, trace route-nya itu akan pindah ke IP 10.111.10.1, yaitu RO2. Harusnya udah bisa di ping seperti ini. Dari PC begitupun sama, dari PC kita coba ping ke 33 ini, dan hasilnya replay. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini aja dulu kita pembahasan lab untuk static root-nya. Ada 3 root untuk kali ini. Kedepannya kita akan membahas untuk tadi itu materinya dari recursive sampai nanti failover ya. Gimana caranya agar apabila satu internet mati itu bisa terbackup sama jalur internet lain. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya di part 3 materi MTCRE.